Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Miss Diah yang soleh, yang solihah, yang smart, yang rajin, yang penuh semangat. Ya, Pagi, Miss. pagi. Miss harap kalian sehat-sehat semuanya, tidak pergi kemana-mana karena tetap stay at home. Ya, tidak boleh pergi-pergi ya. Belajar pun dilaksanakan dari rumah. Ya, tidak boleh bosan. Ya, kalau memang ada rasa bosan, maka kalian bisa diskusi sama teman-temannya, ngobrolin yang lain dulu boleh. Nanti kembali ke pelajaran lagi, itu boleh. Oke, baik anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, kita juga mengucapkan basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk hari ini kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, tapi ya untuk hari ini khusus yang fungsi ya. Fungsi kan termasuk ke dalam relasi. Jadi hari ini pertemuan jatahnya sebetulnya pertemuan terakhir tentang fungsi. Kalau memungkinkan nanti minggu depan ulangan. Ya nak ya. Jadi kalian pelajari seluruh bab tentang fungsi dari mulai relasi dan fungsi yang sudah diajarkan sama Miss. Latihan-latihannya ditambahi. Kalau merasa masih kurang itu buku paket, latihannya juga banyak. LK kalian, LKS itu juga banyak latihannya. Sudahkah dipelajari dan dikerjakan? Sudah? Sudah, Miss. Sudah semua sudah habis belum ya? Banyak. Ayo. Belum semuanya. Oh iya belum. Jadi kalau kalian ada waktu luang, silakan dibuka-buka, dicoret-coret, dikerjakan. Kalau merasa, waduh kok sulit ya, kok bingung ya, diskusi saja. Boleh di grup Telegram, gitu loh ya. Jadi tolong temannya yang bisa pun membantu temannya yang bertanya. Gitu nak. Jadi aktiflah kalian. Grup itu digunakan untuk diskusi memang tentang pelajaran kalian, pelajaran kita, tentang soal-soal terutama. Karena kalau mengerjakan sendiri mungkin kalian merasa sulit ya. Dan kadang-kadang apa coba? Malasnya itu suka muncul. Ya atau iya? Iya atau iya? Iya. Oke, baik-baik. Yuk kita kembali ke materi hari ini tentang fungsi, di mana di situ Miss sudah awali bahwa di halaman buku paket halaman 104 itu di situ ada notasi fungsi, rumus fungsi, kemudian soal-soalnya mengarah ke nanti ke bab berikutnya yaitu persamaan garis. Nah, ini pengantarnya hari ini tentang fungsi tapi mengarah ke persamaan garis. Makanya tadi sebelum pertemuan Miss minta kalian mencoba-coba just two problems, hanya 2 soal. Sudah atau belum? Hanya 2 soal. Dan contohnya ada di buku paket. Sudah atau belum? Belum, Bu. Wow. Oh, yang lain belum juga. Gimana? Lah gimana dong kalau belum terus. Oke, Miss mulai dengan present. Oke ya. Layar ya. Cek dulu. Oke, siapkan buku-bukunya sudah? Buku alat tulis sudah semuanya ada di sebelahmu? Sudah, Miss. Oh, ada di kamar atas, di rumah atas Miss Dia di lantai 2. Udah Miss, ada yang begitu tuh. Siapa coba? Anak Miss Dia tuh. Katanya suara anak-anak kedengeran. Ini kan di headset ya. Oke, baik. Miss coba share. Ya, apakah terlihat? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Apa yang ada di layarmu? Apa? Ayo.
Jamboard ya, papan tulis kita ya. Ya kan? Ada papan tulis nggak di situ? Yang isinya fungsi tadi soal yang pertama. Soal yang Iya, ada. Iya, kelihatan ya. Oke, sip kelihatan. Kita awali dengan yang pertama dulu yuk, nomor 1. Kita coba dibaca. Fungsi f, bacanya gimana ini? Fungsi f ada titik 2-nya. Titik 2 ini dibaca memetakan. Fungsi f memetakan x. Tanda panah ini adalah ke ya. Ke, lalu ini sebetulnya rumusnya itu ada di sini. 2x ditambah berapa? 5. Oke, dibaca ulang sama-sama. Fungsi f memetakan x ke 2x tambah 5. Jadi fungsi f ini tidak selalu f, bisa yang lain, bisa h, bisa g, bisa apa aja. Fungsi f memetakan x ke 2x tambah 5. Ini yang disebut notasi fungsi, Nak. Ini yang disebut apa, Nak? Notasi fungsi. Tuh ya, notasi fungsi. Notasi itu tanda. Notasi fungsi. Kenapa di sini kalian harus tahu? Karena ada notasi, ada. Coba baca pertanyaan yang A itu apa? Ditanyakan apa? Rumus fungsi. Apakah beda? Sebetulnya prinsipnya tidak terlalu berbeda, tapi penulisannya yang beda. Jadi kalau ini disebut notasi fungsi, maka yang disebut rumus fungsi adalah, ada yang tahu gimana nulisnya? F terus apa? Sudah loh kemarin loh, F terus? Sudah kalian screenshot waktu kapan itu? Sudah waktu diskusi, ayo F. Ayo mana suaranya? F. Baca, Nak. Ayo dibaca. Fx sama dengan? Fx sama dengan 2x. Nah, ini adalah yang disebut Rumus fungsi. Rumusnya ini, rumus fungsi. Jadi kalau rumus fungsi lebih langsung ke fx sama dengan. Ini rumusnya, rumus fungsi. Tuh, boleh yang mana yang dipakai, Miss? Dua-duanya boleh. Ya. Oke, ini jawaban yang A. Fx sama dengan 2x tambah 5. Tuh, Miss harap tadinya dari pukul 7 kalian isi presensi. Kemudian kita pertemuan itu 8.30, sengaja Miss buat di pukul segitu. Miss kira kalian rajin dan sudah mengerjakan. Tapi ternyata belum Miss. Ya sudah. Karena Miss hari ini hanya bisa waktunya 1 jam untuk di Google Meet-nya. Ya. Oke, sekarang perhatikan kembali. Yang B ditanya apa? Daerah hasil. Oke, daerah asalnya sebut. Negatif 1. Iya. Oke. Iya, ada berapa X di situ? Ada berapa nilai X? Nah, itu daerah asal tuh berarti nilai X ya. Nilai X. 6 ya. Nah, itu kalian cari satu persatu. Kalian substitusikan. Contoh, X yang pertama berapa nilainya? Negatif 3. Negatif 3. X-nya negatif 3, maka nah, kalian tulis satu-satu, kalian cari satu-satu. Maka sekarang Fx-nya bukan Fx lagi, tapi F min atau F negatif 3 atau F min 3. Maka 2x artinya 2 kali X. Ya, X-nya diganti dengan negatif 3. Berarti 2.
kali negatif 3-nya di Negatif dalam kurung tiga biar ditambah nggak bingung ya. Negatif 3-nya dikurungin biar nggak bingung. Ditambah 5. 5. 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6 ditambah 5-nya tetap ditambah 5. Berapa hasilnya? negatif 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 1. Nah, mudah kan sebetulnya? Ya enggak? Mudah, tapi Iya. belum melulu. Oke, kita ulang. Jadi, X-nya mau tidak mau disubstitusikan satu-satu. Untuk yang pertama, X-nya negatif 3. Maka Fx, X-nya tinggal diganti dengan negatif 3. Sama dengan 2X. 2 kali X, berarti 2 kali negatif 3. Ini nilai X-nya. Ditambah 5. Hitung deh. Mainkan aljabarnya. Hitung. Gitu. Nanti silakan lanjutkan untuk X yang berikutnya. Yuk, semuanya coret-coret. Miss tunggu. Ayo, semuanya Saya sudah, coret-coret. Ya, ada yang sudah tuh. Kita tunggu sebentar temennya ya, Nak, biar nggak langsung disuapin begitu. Ini segini. Yang sudah barusan sudah siapa tuh? Yang bilang sudah? Hah? Ferdio. Oke, tunggu ya, Nak. Yang lain selain Ferdio ada yang sudah? Dicoret-coret, Nak. Coret-coret aja, nggak usah rapi-rapi biar nggak lama. X sama dengan negatif 2. Lanjut, yuk. Siapa berani menyebutkan? Ayo, selain Ferdio dulu. Yang baru sambil, yuk. Tidak ada? Yuk. Oke, Ferdio, tolong yang X sama dengan negatif 2, yang lain sambil didengarkan. Satu, jawabannya Oh, satu. nggak boleh begitu, Nak, sayang. Biar temennya nggak bingung. Seperti ini, Ferdio. F negatif 2 sama dengan, yuk. Pakai cara maksud Miss. Ya. 2 dikali negatif 2 Mm-mm. ditambah 2 Ditambah. dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Ya, terus? Ditambah 5 ya. sama dengan 1. 1. Tuh. Kok bukan suara Ferdio? Ini Ferdio bukan tadi? Ferdio, Miss. Ferdio, oke. Nah, Ferdio sudah ketemu loh. 1 katanya. Yang lain? Yang baru ngerjakan betul tidak itu? Betul, Miss. Betul. Oke, betul. Sudah ya, berarti ya. Oke, next. Negatif 1 X-nya. Siapa yang berani? Yuk. Salah satu yuk. F negatif 1 sama dengan? Saya, Miss. Nama? Suara siapa ini ya? Agak-agak berat. Siap? 2. Suara dikali. siapa dulu? Who are you? F sama Hey. X sama. Hey, sebut nama. Nama saya Muhammad Rifki Fernanda Aulia dari kelas 83. Nggak kelihatan. Nggak kedengeran sayang. Siapa? Nama saya Muhammad Rifki Fernanda. Rifki, panggilnya Rifki ya? Fernando. Oh, Fernando. Oke, Fernando. F negatif 1, Nak. Tinggal 2 kali minus 1 Iya. tambah 5. Iya, sama dengan? Iya, 2 kali minus 1 Betul. sama dengan minus 2 ditambah 5 Yep. sama dengan minus 3. Jawabannya minus 3, Miss. Are you sure? Yes, I sure. Iya. Coba yang lainnya. Negatif 3 kata Fernando. Benar, Miss. Betul? Betul. Betul. Coba diulang lagi. Miss jawabannya. Diulang lagi Fernando. Benar Yuk. 3, Miss. 3, Miss jawabannya. Halo kan, Iya, ayo. Hati-hati ya. Negatif. Yang namanya tanda minus itu di matematika sangat berpengaruh. Kalau negatif itu kan utang, kurang. Sementara harusnya kan positif ya. Oke, diralat ya. Jadi kita edit jawaban Fernando. Bukan berapa Fernando? Bukan negatif 3 tapi 3. ya positif 3. ya. Oke, 3. Tadi Ya, next. Masih ada 0, 1, 2. Siapa? Sudah Ferdio, sudah Fernando. F semua lagi. Yuk, yang lain. Ayo, yang lain. F berapa? Saya. Iya, saya. Nama dong. Sebentar. Kalian dengar suara perabot-perabot masuk ke sini nggak, Nak? Suara dari depan Mas Dia itu ada kedengeran nggak? Keganggu nggak?
Enggak. Enggak, oke sip. Oke, aman. Enggak, Miss. Aman, alhamdulillah. Yuk, selanjutnya tadi yang mau saya miss tadi siapa? F0. Anjeli. Hah? Angeli, yuk Angeli sayang. Yuk. 2 dikali 0 ditambah 5. Oke. Sama dengan berapa? Betul, 2 kali 0 ditambah 5. Hasilnya nak? 5. Ya. Angeli bilang 5 nak. Yang lain? Benar, Miss. Betul ya. Oke, bisa ya. Halo. Bisa ya? Ya, Miss tanya bisa. Sudah bisa semuanya. Oke, kalau gitu yang lainnya maka ya harus ngerti tinggal F1 sama F2. Tinggal F1 dan F2. Sudah belum ya? F1 berapa ya? Tuh, F1 berapa ya? Negatif 1. Negatif 1. Serius nih negatif 1. F1 loh. 6, Miss. 6. Hayo. F1. Hah? 7, Miss. Nah lo kan ada. 7. Kok berbeda-beda ya? 2 ya. Hah? 2 kali. 7, Miss. Iya, 2 kali 1 berapa? 2. Tambah 5 berapa? 7. Kok bisa beda-beda tadi jawabannya ya? Nah. Terakhir F. F2. Berapa? 9. Iya, ini tinggal satunya ini diganti sama 2. 2 kali 2 itu berapa? Tambah 5. 9. Oke, bisa. Oke, maka daerah hasilnya ini sudah di SS ya. Miss nanti nggak mengingatkan kalau kalian perlu SS, silakan saja SS karena kalian sudah tahu keperluanmu sendiri. Oke, sekarang daerah hasil nulisnya seperti himpunan untuk daerah asal. Coba perhatikan. Ini ini Miss sudah kelihatan apa enggak ya? Tuh. Nah, begini bukan hasil kerjaanmu nak? Benar, Miss. Benar. Maka jawaban yang B daerah hasilnya adalah pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tinggal dituliskan masing-masing hasilnya. Masing-masing bayangan dari X. Bayangan ya. Bayangan itu berarti hasilnya. Pemetaan itu prosesnya. Maka hasilnya adalah peta. Perhatikan nah ini. Contoh ya, Miss sebutkan. F-3 kan hasilnya negatif 1 ya. Min 1 ya. Maka bayangan dari negatif 3 adalah negatif 1. Peta dari negatif 3 adalah negatif 1. Hasil pemetaan dari negatif 3 adalah negatif 1. Nah itu nyebutnya nak. Ya. Oke, paham sampai sini nak? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, yang C pertanyaannya apa? Grafik fungsi tersebut. Nah, kalau membuat grafik fungsi, kalian masih ingat koordinat Kartesius? Masih bisa membuat titik-titik pada koordinat Kartesius? Masih. Maka caranya menyajikan grafik dari fungsi atau pemetaan ini sama seperti membuat titik-titik pada koordinat Kartesius. So, sekarang siapkan, kamu mau pakai buku apa itu namanya, buku petak aja lebih bagus. Coba yang nggak ada di sampingnya cari dulu, ambil dulu. Siapin sama penggarisnya. Biar lebih gampang. Sudah?
Oke, sudah. Ayo. Ini sambil cek-cek kehadiranmu. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang gimana caranya? Nah, tadi Miss bilang kita tuliskan dulu titik-titiknya ya. Kita tulis dulu titik-titiknya. Kita tulis kalau X-nya negatif 3, ini seperti nulis koordinat titik nak. Negatif 3, ini X-nya, koma, Y-nya berapa? Y-nya Negatif 1. negatif 1. Nah, ini titik yang pertama. Negatif 3, negatif 1. Sebutkan titik yang kedua. Negatif 2,1. Yes, negatif 2,1. Lanjut, yang lain. Negatif 1. Negatif 1,3. Yes, lanjut lagi. 3. Oke, lanjut lagi. Sebentar, Miss nyolok dulu. Baterainya habis. Oke. Jadi ada berapa titik di situ? Yang terakhir berapa koordinat titiknya? Negatif? Nina? Positif ya. Jadi 2,9. Nah, gambar titik-titik tersebut. Silakan, gambarlah titik-titik tersebut. Ayo, semuanya gambar titiknya. Gambar titik-titik tersebut. Ayo, semuanya gambar. Jangan diem ya, ini Miss nggak lihat kalian, tapi kalian ikuti. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Semangat. Ada berapa titik yang ada? 6. 6? Yuk, sudah semua? Sudah semua? Sebentar, Miss. Ayo, sebentar Miss tunggu. Kita tunggu yuk, tapi semuanya buat ya. Ini sambil buka bidang koordinat Miss, namanya aplikasinya GeoGebra. Ini sudah terbuka, kelihatan nggak nak? Kelihatan. Oke. Oke, kita buat satu-satu. Negatif 2, berapa tadi ya? Negatif 2, negatif 2, berapa? 1. 1. Bukan negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif kan 2 kali negatif 2 negatif 4 tambah 5. Berapa tadi? Sorry. Negatif 3 ya? Sorry deh. Negatif 3, negatif 1 ya, betul? Iya, Iya, terus negatif 2, negatif 2, Betul. 1. Iya, terus negatif 1, 3. 3. Lanjut? Lanjutnya apa? Ayo dong, 1,7. 0 dulu. 0,5. 0,5. Terus ini lalu 1,7. Terus 2,9. Begitu bukan? Siapa yang sudah betul seperti ini? Ayo. Sudah betul? Nah, tapi di sini perhatikan ya, kalau gambar Miss Dia itu ada ABC itu nama titik, ini kalian nggak usah. Kalian nggak usah pakai nama titiknya. Sebetulnya ini bisa ya, ini kalau Miss buang, cuman kan kelamaan, ini bisa, ya nggak ada, hilang titik-titiknya. Jadi kalian tidak usah pakai nama nak. Tuh, seperti ini. Ini otomatis kalau ada di GeoGebra, dia begitu bikin satu titik, dia dikasih nama. Nah, seperti ini nak. Begini bukan hasil kalian? Iya, Nih, gitu ya, tuh. Gitu kan? Ya, oke ya. Nah, grafiknya gimana Miss? Ya seperti itu. Grafiknya berupa apa itu namanya?
Ini berupa apa Garis grafiknya? lurus. No, apakah dia garis lurus? Ayo, ayo. Kalau tadi ya, kalau X-nya negatif 3, kan Y-nya negatif 1. Ya kan? Kalau X-nya negatif 2, Y-nya adalah 1 dan seterusnya. Artinya kalian tidak boleh loh, nih ya misalnya ya, Miss tambahi. Misal ini dihubungkan kan jadinya begini nih. Ya kan? Dan seterusnya. Tapi ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena X-nya itu satuan, satu angka. Di antara angka negatif 3 sama negatif 2 tidak ada bilangan lain, tidak ada angka lain. Maksud Miss gini, coba ini Miss gedein ya. Sekarang lihat, Miss nunjuk angka berapa di sini? 1, 1. Terus di sini berapa? 2. 2. Sekarang Miss tanya, antara angka 1 sampai 2 ini ada nggak angka-angka yang lain di sini? Angka atau bilangan yang terletak antara 1 dan 2, berapa aja contohnya? Ada nggak angka di situ? Tolong ini ada yang suaranya agak berisik ya. Ada adiknya di sampingnya. Ada yang ada adiknya ya. Adiknya disayang dulu biar nggak gitu ya. Yuk nak, Miss tanya, antara angka 1 dan 2 ada angka lain nggak? Kok diam? Enggak. Nggak ada. Nggak ada angka di sini. Sekarang gini. Kamu, ibunya punya jeruk 3. Mama kalian punya jeruk 3. Anaknya 2. Kamu dan adik kamu. Mau dibagi. Dapat berapa bagian masing-masing? 1. 1,5. Di mana letak 1,5? Di antara 1 dan 2. Nah, itu ada. Banyak kan bilangan di antara 1 dan 2. Kamu pasti mikirnya bilangannya bulat saja. 1, 2 bilangan bulat, nggak ada lagi Miss di tengahnya. Nggak ada. Kalau bulat. Kan Miss dia tadi nggak bilang bulat. Miss hanya tanya, ada nggak bilangan di antara 1 dan 2? Hello? Adakah bilangan di antara 1 dan 2? Loh, kok diem? Bilangan di antara 1 dan 2 ada tidak? Hah? Setengah ya, Miss. Nih ya, sorry. Ini angka 1, ini angka 2. Di sini ini ada bilangan nggak di antara 1 dan 2 nih? Ada nggak bilangan-bilangan di antara 1 dan 2? Ada nggak tadi? Ada, Miss. Berapa contohnya? 1,5 ya, Miss. Mana lagi? Berapa lagi yang ada di sini? Apakah cuma 1,5? 1,2. 1,2. 1/4. 1/9/100. Wow, ini banyak sekali bilangan di sini nih. Tuh, paham tidak? Artinya apa? Kalau daerah asalnya bilangan bulat nih ya. Ini nih daerah asalnya kan berupa bilangan bulat nih. 0, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Ini kan bilangan bulat. Maka daerah hasilnya pun hanya bilangan bulat. Jadi grafiknya pun hanya berupa titik. Karya andu. Hanya berupa titik. Nah, jadi grafiknya berupa apa? Titik. Titik saja. Kalau daerah asalnya bilangan bulat. Nih, titik-titik aja. Ya, jadi ada berapa titik di sini daerah hasilnya? 6. Maka ya grafiknya juga hanya berupa 6 buah titik. Do you understand? Yes. Sekarang go to number 2. Jadi
ke pertanyaan Miss yang kedua yang Miss bilang kerjakan tapi belum I don't know why, sininya aja deh. Kalian kalau tidak rajin nanti ya akan tertinggal dengan yang lebih rajin. Gitu. Sekarang lihat pertanyaan yang kedua. Bandingkan dengan pertanyaan Miss Dia yang pertama yang Miss minta kalian mencobanya. Apa perbedaan antara pertanyaan ke-1 dan kedua? Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Silahkan. Ada yang tahu bedanya? Daerah asalnya. Daerah asalnya. Kenapa dengan daerah asal? Maaf, Miss, minum dulu. Kenapa dengan daerah asalnya? Kok diam? Ini berupa apa daerah asalnya? Apakah ini berupa bilangan bulat? Apa namanya? Kan? Kamu kalau di rumah suka nyiram bunga nggak? Iya. Nyiram bunga pakai apa? Kalau nyiram-nyiram bunga, nyiramin tanaman, pakai air kan? Kerannya jauh nggak? Iya. Enggak. Oh, kalau yang kerannya jauh kita pakai apa biasanya? Kalau kerannya deket ya langsung dari ember ya disiram-siram ya. Kalau kerannya jauh? Selang ya. Mungkin kalian nggak tahu apa itu maksud Miss. Coba dibaca tulisan Miss ini. Kok bacanya susah amat sih, baca begitu aja susah amat. Interval ya. Interval itu tadi yang kamu pakai untuk nyiram tanaman dari keran. Selang. Maksudnya apa? Selang itu panjang nggak? Panjang. Biasanya panjang ya. Bisa sih pendek, Miss. Bentar kamu jawab gitu lagi. Iya. Tapi ini artinya apa? Coba kalian baca. Ini bacanya gimana ya? Ini apa ini? X. Di mana? Di mana? Kurung apa yang dikurungin? Oke, ini Miss kasih ini ya tanda sama dengan. Ini juga Miss kasih tanda sama dengan. Jadi gini nulisnya. Ini kurung kurawal buka. Artinya adalah himpunan. Himpunan yang beranggotakan X sedemikian rupa sehingga itu garis tegak begitu ya. Garis apa itu vertikal. Jadi atau di mana gampangnya. X di mana negatif 3 ini bacanya apa tanda ini? Lebih dari. Lebih kecil. Kurang dari atau ini tanda apa di bawahnya? Sama dengan. Ya, kurang dari atau sama dengan X. Dan X-nya dibaca 2 kali. Kurang dari atau sama dengan 2. X anggota X elemen. X anggota ini waktu kalian belajar himpunan kelas 8 kan sering begini. R itu bilangan apa? Ada yang masih ingat? Bilangan? Rasional? R bukan rasional. R itu bilangan nyata. Apa nyata dalam bahasa Inggris? Real tulisannya. Bacanya boleh real. Jadi Miss ulang. Himpunan yang beranggotakan X di mana negatif 3 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2. X anggota real atau real. Artinya apa? Kalau himpunan bilangan real seperti yang tadi Miss dia tanya,
Nah, kalau antara 1 dan 2, antara bilangan 1 dan 2, ini tidak akan ada bilangan bulat di sininya, di celah-celahnya, di antaranya. Tapi kalau bilangan rasional, bilangan real, bilangan pecahan, itu sangat banyak di sini. Nah, jadi kalau di sini anggota R, maka yang ini ikut, angka-angka di sini ini ikut ini. Jadi daerah asalnya tidak hanya 1, 2, misalnya ya, misalnya itu. Tapi ada 1, 1,1, 1/4, 1, sekian sampai 2. Semua bilangan yang ada di sini ikut menjadi atau ikut sebagai daerah asal. Gitu nak maksudnya. Ngerti kan? Paham belum? Halo? Iya. Jadi kalau Miss gambar pakai gabil, apa gabil? Garis Bilangan. yang kecil di sini -3. Ini ikut. Nanti kesininya semuanya ada. Habis -3 berapa kalau ke kanan? -2. Oke. Dan seterusnya -1, terus 0, 0, terus 1, 2 kan? 2. Stop. Ini 3 nggak ikut. Misalkan Miss tulis 3. 3-nya nggak ikut. Maka dikasih ginian. Tuh. 2-nya ikut. Nah, ini selang garis bilangan. Lalu yang mana aja? Yang mana sajanya adalah ini semua itu daerah asalnya. Ini semua bilangan yang ada di sini. Antara -3 ini sampai 2. Pokoknya semua bilangan yang ada di sini ikut. Contohnya Miss tanya. 5 ikut tidak? Daerah asal bukan? 5 daerah asalnya bukan? Bukan ya? Setengah daerah asalnya bukan? Setengah? Iya, masuk daerah asal. Gitu nak. Paham? Paham ya? Jadi artinya apa? Daerah asalnya tidak hanya -3, -2, -1, 0, 1, 2. Ini jelas enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka tidak. Tapi sangat banyak angkanya. Bedakan dengan soal nomor 1. Kalau di soal nomor 1, maka daerah asalnya hanya berapa bilangan tadi? Berapa bilangan tadi? Nomor 1, 6. Tapi kalau sekarang bukan hanya 6. Tapi berupa Interval. ya, sehingga bilangannya sangat banyak. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti. Nah, setelah itu pertanyaannya apa? Nomor 2 tadi. Cek nomor 2. Daerah hasil. Oke, maka caranya mengerjakan adalah mirip dengan ini. Mirip banget dengan ini, tapi penulisan daerah hasilnya yang berbeda. Penulisan daerah hasilnya yang berbeda. Gimana Miss nulis daerah hasilnya? Perhatikan. Coba daerah hasil. Dari sini sampai sini. Mana yang terkecil, mana yang terbesar? Yang terkecil? -1. Yang terbesar? Yang terbesar 9. Maka menuliskan daerah hasilnya adalah tuh ya, daerah hasilnya. Sekarang bukan X tapi fx ya. Fx di mana yang terkecil ditulis. Silakan dibaca, Miss sambil nulis, baca. Baca, Miss-nya pelan-pelan, silakan baca. Disuruh baca kok nggak ada suaranya. Baca dong.
Hei. fx fx sedemikian Rupa sehingga atau di mana aja fx di mana? fx di mana kurang dari Di mana kurang dari gimana sih? Ayo fx di mana? fx di mana Min Miss? 3 sama dengan fx kurang 3. Nggak kedengeran, Nak. fx di dari sama mana? dengan Di mana ini tadi berapa? Negatif 1 kurang dari sama dengan fx. Ya kan? Negatif 1 kurang dari sama dengan fx. Dan fx kurang dari sama dengan 9. fx anggota real. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa y-nya itu atau fx-nya, fx itu sama dengan y ya. Ingat bahwa fx, apalagi kalau di koordinat kartesius kelihatan sekali ada x, ada y. fx itu sama dengan y. Ya, fx sama dengan y. Jadi yang terkecil fx-nya negatif 1, yang terbesar 9. Berarti daerah hasilnya, ini Miss. Coba bisa mau nggak deh dihapus. Bentar ya. Lama ngapusnya. Jadi y-nya itu yang terkecil negatif 1, yang terbesar berapa, Nak? 9. Maka daerah hasilnya yaitu angka dari negatif 1 sampai semua bilangan yang ada di sini, semua bilangan yang ada di sini, between, tahu between? Antara negatif 1 sampai 9. Tapi di sini negatif 1-nya ikut ya. Negatif 1-nya ikut. Ini kan ada tanda sama dengan. Ya, kalau X-nya ada tanda sama dengan daerah asalnya, maka daerah hasilnya juga ada. Jadi kalau kita kembali ke grafik, grafiknya berupa apa? Apa? Grafiknya berupa apa? Apaan doang? Gimana? Berupa apa? Hei. Tuh. Grafiknya berupa apa? Apa, Nak? garis bilangan. Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan semua titiknya tadi yang sudah kamu hitung. Sudah kamu buat koordinatnya. Jadi itu bedanya antara nomor 1 dan 2. Oke, understand? Yes. Coba sekarang ulang bareng-bareng. Apa tadi perbedaan antara soal nomor 1 dan soal nomor 2? Apa tadi beda soal nomor 1 dan soal nomor 2? Dijawab. Hello, where are you? Duh, kan udah dijelasin. Sekarang Miss ingin tahu, sampai enggak yang Miss ajarin barusan? Yo, udah 9:30 loh. Ayo let's go. Apa bedanya tadi soal nomor 1 dengan nomor 2? Sama tidak? Atau sama? Ya. Sama atau beda? Tidak. Nah, bedanya apa? Daerah asal dan berupa rasional. Kalau daerah asal untuk nomor 1 berupa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Berarti angka saja. Kalau nomor 2? Nomor 2 daerah asalnya berupa? Berupa real. Hah?
Bilangan real. Berarti berupa apa tadi? Interval. Interval atau selang ya? Selang. Oke, berarti bilangannya sangat Banyak. banyak. Nah, oke, sekarang kalau yang perbedaan lainnya akhirnya, apanya lagi yang berbeda akhirnya? Daerah? Daerah hasil. Daerah hasilnya. Kalau daerah hasil untuk nomor 1 berupa? Berupa? Berupa apa tadi? Masih ada di sini ya Allah. Nak, sayangku. Berupa apa? Berupa bilangan bulat lah nak, sama. Kan daerah asalnya bilangan bulat. Ya enggak? Iya. Berarti untuk yang nomor 2 berupa apa daerah hasilnya? Bilangan real. Bilangan real. Berarti berupa apa? Apa tadi? Kalau dituliskan berupa apa? Berupa Interval. interval atau selang, ya kan? Sama jadinya ini tadi nih. Nih daerah hasilnya. Oke. Terus apalagi yang berbeda antara nomor 1 dan nomor 2? Akhirnya berbeda di apa? Berbeda di mana? Ayo. Grafiknya. Kalau nomor 1 grafiknya berupa titik-titik. Terus? Kalau nomor 2 berupa garis lurus. Nah, itu maksudnya. Jangan cuma understand yes. Apa? Yes. Tahu nggak? Yes. Coba sebutkan yes. Oh, kok yes terus? Nah, ngerti? Sampai sini ngerti? Benar? Understand-nya benar-benar understand? Hah? Sudah paham belum? Paham ya? Oke ya, nanti gini loh nak. Setelah Miss ngajar begini kan biasanya Miss videoin tuh. Itu disimak lagi. Kalau Miss tayangkan itu disimak lagi. Kalau perlu kalau mau ulangan tonton lagi. Sehingga hasilnya tidak mengecewakan. Toh yang Miss buat ulangan kan soal-soalnya juga ya yang memang sudah dibahas. Termasuk kemarin hasil kalian PTS itu jempol atas apa jempol bawah PTS-nya hasilnya? Banyak yang kurang kan? Banyak yang kecil kan? Itu karena kalian kurang rajin. Betul nggak Miss Dia bilang ini? Hah? Betul tidak? Ini masih ada anak-anaknya ya enggak ya? Kok nggak ada suaranya ya? Hah? Masih ada orangnya nggak ya? Ntar Miss buka dulu mic-nya deh. Karena ayo masih ada orang nggak ini di sini? Masih loh, masih stay 33. Masih kedengaran suara Miss Dia? Masih, Miss. Masih. Nah iya gitu nak sayangku. Jadi harus yang rajin. Selama ini rajin atau selama ini rajin atau rajin banget? Hah? Kan ditanyain sama Miss nih, bingung kan? Karena kalian mungkin memang merasa kurang rajin ya. Ya tidak? Kok diem sih? Ya. Miss hanya mengingatkan, artinya begini loh nak. Kalau kalian ingin bagus, ingin baik, ingin pandai, ingin lebih dari yang lain, maka kalian berbuatnya juga harus lebih dari yang lain. Berusahalah untuk lebih dari yang lain. Gitu. Jadi kalau mungkin teman-temanmu senengnya, tidur melulu, saya males ngerjakan PR, tugas ngapain dikerjakan, misalnya begitu, maka kalian harus tidak seperti itu. Harus berbeda. Maka nanti hasilnya pun insya Allah akan lebih dari teman-temanmu. Mau nggak kira-kira?
Gitu loh. Jadi kalau teman-temanmu nyantai, teman-temanmu apa itu istilahnya? Udah bodo amat lah, jangan ke bawah. Jangan ke bawah. Ya, contohnya Miss Diah ya. Miss Diah itu nanti siang ini akan berangkat. Setelah ini ya Miss siap-siap terus berangkat. Alhamdulillah Miss itu ditugaskan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu karena prestasi Miss Diah. Jadi Miss Diah diinapkan di hotel, di istilahnya nggak ada bayar, uang transport pun diganti, dikasih uang saku juga, makan dijamin, tinggal dijamin. Tapi memang Miss ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana. Itu. Kalau guru biasa aja nggak mungkin ditugasi seperti itu sayang. Gitu. Ya. Nah, Miss harap artinya bukan Miss Miss Diah ini pamer, enggak, supaya kalian termotivasi untuk lebih dari yang lain. Gitu Nak, ya. Jadi kalau ada tugas, oh iya seperti apa sih ini? Nah, coba berusaha supaya bisa mengerjakannya sendiri dulu. Sendiri dulu. Jangan nanya temennya, jangan ngandelin contekan, jangan baru masuk juga sudah seperti tadi temenmu kan ada yang, weh tugasnya mana weh, udah begitu ya di Telegram kita di grup itu, padahal biasanya juga nggak ngerjakan. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai begitu. Maka kalian berteman juga harus saling mengingatkan. Pilih teman yang memang baik. Ingetin, oh lu kok nggak ngerjakan PR, kerjakan dulu. Kalau nggak bisa lo, gue bantuin yuk. Nah, itu gini deh, jempol Miss buat kalian. Gitu. Ya, Nak ya. Oke, kita kembali ke tadi pekerjaan kita. Ada 2 soal itu mirip tapi berbeda. Kalian sudah paham perbedaannya juga. Sekarang coba ke buku paketnya di ayo apa ya? Sebentar Miss belum buka. Kita buka dulu buku paket. Oke, dibuka. Udah dibaca belum yang Miss minta kalian baca dari halaman 104? Jangan-jangan belum dibaca juga Nak. Ya Allah. Sudah atau belum? Sudah dibaca. Nah, kalau kalian membaca buku matematika itu baca doang atau sambil coret-coret mengerjakan? Hah? Ayo, baca doang atau jawab? Baca doang. Allahu Akbar. Kira-kira bisa pinter nggak kalau bukunya cuma dibaca doang? Bisa nggak? Hai. Mana ini jawabannya? Kira-kira bisa nggak? Kalau hanya baca doang begitu bisa nggak? Bisa pinter nggak tiba-tiba? Kalau matematika ya, Miss kan sering bilang matematika itu perlu banyak latihan, banyak mengerjakan soal, ya enggak? Nah, oke, sudah kelihatankah di sini? Ayo kita berlatih 3.3. No, yang minta tugas, no, tugasnya mana? Kan belum ada tugas. Itu cuma latihan. Ya Allah, Miss Diah ngenes banget ya dengernya ya. Dari awal sudah Miss bilang, nah, Miss itu ngasihnya tidak melulu nih menjejali kamu dengan banyak tugas. Tapi Miss selalu siap untuk menjelaskan juga, untuk berdiskusi bersama, untuk membimbing kalian, menemani kamu belajar. Salah satunya dengan ya ini, menggunakan meeting online Google Meet, atau kadang-kadang diskusi di Telegram ya. Miss juga mempertimbangkan kemauan kalian. Jadi tidak melulu begitu masuk langsung tugasnya woi, tugas, tidak. Gitu ya. Kalau toh mungkin ada pembelajaran lain seperti itu, Miss tidak mau seperti itu. Mengapa? Kalian kalau langsung dikasih tugas memang langsung ngerti. Enggak kan? Apalagi ini matematika. Gitu loh Nak, apalagi matematika. Itu sayang ya. Oke, nah ini sebetulnya nih, coba perhatikan untuk nomor 1. Kerjaan soal-soal berikut. Ya. Maaf, Miss. Itu paket halaman berapa? Aduh. 114. Iya. 114 tuh Nak. Ya, sampai banyak sekali. Tuh, ini masih korespondensi satu-satu tidak kita bahas, nanti kamu baca sendiri. Tuh ya.
Ini kita langsung ke nomor 2-nya deh. Coba nomor 2. Nomor 2. Baca bareng-bareng. Suatu fungsi. Itu Fungsi f dimultiplikan sebagai fx sama dengan 3x. Oke, stop. Sekarang mirip nggak dengan yang tadi? Mirip tidak? Mirip. mirip. Jadi kira-kira kalau kalian harus ngerjakan, males atau semangat? Semangat kan? Mirip kan? Ini mirip contoh loh. Mirip. Berarti mau mengerjakan atau tidak? Kerjakan. Kerjakan. Nomor 2. Lalu nomor 3. Dibaca dalam hati boleh deh. Mirip. Oke. Mirip, Miss. Berarti harus dikerjakan atau tidak perlu? Kerjakan. Harus dikerjakan. Nomor 2, nomor 3. Sekarang nomor 4. Cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi. Nah, minggu-minggu kemarin seperti ini enggak yang Miss Dia kasih? Oke, ya. Kalau begitu, yang hari ini selesai. Dari 2 soal, tapi kita sudah membedah kemana-mana tentang daerah asal yang berbeda. Ternyata bentuk grafiknya dan juga daerah hasilnya pun berbeda. Sekarang soal-soal yang katanya minggu kemarin masih nggak paham. Salah satunya kan seperti ini kan, mirip ya, cuman mungkin nggak persis, nggak dari sini Miss ngambilnya, tapi mirip. Ya tidak? Sudah ngerti belum yang seperti ini? Sudah, berarti bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti ini dikerjakan atau dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Berarti nomor 2, terus nomor 3, nomor 4, nomor 5 boleh, tapi kalau enggak langsung ke nomor 6 saja. Nih, 6 ya. Oke, nomor 6, nih, ABC. Lalu nomor 7, mirip dengan yang atas tadi. Oke, sekarang kita ke nomor 8 dulu. 8, 9, sampai 10, nah. Sekarang nomor 8 dulu. Coba baca yang A. Buatlah tabel Iya. Mungkin kalian kalau mikir tabel maksudnya apa ya? Tabel itu kembali ke sini. Coba perhatikan dulu. Ini Miss jelaskan yang ini. Kalau bikin tabel, maksudnya nih contohnya yang seperti ini loh, Nak. Nih. Ini kalau ini kan dengan cara mencari fx-nya itu dari rumus fungsi ya. Nih yang ini nih. Nih. Ini pakai rumus fungsi kan? Ya kan? Nah, kalau yang disebut tabel itu maksudnya, bentar ya, kita ke yang baru. Oke. Fx, kita ulang lagi nulis rumusnya sama dengan 2x tambah berapa tadi, Nak? Tambah lupa. Nah, kamu bikin tabel begini, tapi pakai penggaris yang cakep ya. Yang cakep pakai penggarisnya, nanti kalian nih kan enggak. Nah, kamu bikin ini. Ini x-nya, ini fx-nya. Atau kalau fx kan sama dengan y, Miss bilang boleh boleh fx, boleh y. Nah, ini tulis satu-satu. Tadi daerah asalnya yang pertama berapa? Negatif 3 ya? Atau negatif 2? Negatif 2. Negatif berapa? Kok ada 3? Negatif 3. Tuh. Tuh ya kan? Hayo. Negatif 3. Tulis semua. Terus negatif 2. Ya kan? Terus negatif 1. Terus sampai habis X-nya. Nanti fx-nya kalian hitung dulu seperti ini boleh. Baru dimasukkan. Oh, kalau negatif 3 maka fx-nya negatif 1. Masukkan kemari. Negatif 1. Ya kan?
Kalau negatif 2 berarti 1. Ini yang disebut tabel. Ini terus ini sampai selesai nilai X-nya. Terus semua tabelnya dibuat. Gitu loh, Nak. Ini maksudnya tabel. Kenapa harus dibikin tabel? Biasanya ini agar kalian lebih mudah. Kamu bisa lebih mudah kan lihat ini. Oh, ini negatif 3, negatif 1. Ini deh titik pertama koordinatnya. Ketemu. Min 3, min 1 kalau kamu nyebut. Lalu titik kedua dari sini nih, titik keduanya nih. Nih, titik keduanya dari sini. Tuh, berarti negatif 2, 1. Nah, dan seterusnya. Itu maksudnya yang disebut menggunakan Tabel. Iya, ini buatlah tabel. Dan himpunan pasangan berurutan. Lah, kan sudah paham himpunan pasangan berurutan. Ya enggak? Udah ngerti belum? Himpunan pasangan berurutannya kayak apa, Miss? Ya ini. Negatif 3, negatif 1, tapi ini di sebelahnya. Ini di sini, tulis sini. Sebelahnya ini pakai. Karena pakai himpunan, ya pakai. Ya, good. Kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Oke, paham, Nak? Paham. Ya, I dare you. Nah, lo kan. Jadi ulang. Nomor 2 mirip harus dikerjakan. Nomor 3 juga mirip harus dikerjakan. Nomor 4 sudah kemarin. Kalau memang bingung nanti Miss kasih. Miss ini kan deh posting caranya. Contohnya deh. Lalu nomor 7 juga sama. Mirip dengan yang nomor barusan. Nomor 8 oke. Nomor 9, nomor 10. Sampai nomor 10 hari ini. Boleh nggak Miss lebih? Oh, jempol 2 Miss angkat buat kalian. Oke? Atau yang ini coba kalian lihat ya, Miss kasih. Miss sudah siapin sebetulnya. Yang itu tadi. Tunggu ya. Kita buka dulu. Saya, lah. Kita lihat. Yang ini perlu kalian nih. Nih. Ini contoh jawaban tadi. Mau di SS nggak? Silakan kalau mau di SS deh. Oke. Contohnya, contoh soal yang kemarin ini, Nak. Sudah? Di screenshot sudah? Sudah ya, sudah. Kemudian ini enggak. Ini lalu ini tadi sudah kan yang ini. Kemudian ini soal yang ini. Silakan. Ini mencari nilai A jika FA-nya diketahui. Sama saja mencari nilai X kalau Fx-nya ada, diketahui. Oke, sudah? Sudah. Kemudian yang ini? Oh iya. Yang kemarin sepertinya sih sudah dibahas, tapi takutnya kamu masih lupa. Ini kalau walaupun digital jejaknya, kalian kalau perlu catat, Nak. Setelah kan ini belum selesai tuh sampai jam 10. Kalian catat. Biar nggak lupa, catat yang rapi habis ini. Oke ya. Nah, itu yang tadi bilang Miss belum dibahas. Itu Miss kasih pembahasannya ini tadi. Miss berikan pembahasannya. Oke? Miss stop dulu sharingnya. Ada pertanyaan yuk, yang mau bertanya boleh? Silakan yang mau bertanya. Yuk, ayo yang mau bertanya. Tolong videonya dibuka videonya biar Miss bisa SS yang ada video kamu. Videonya buka semua dulu biar ada gambar kamu. Kalau Miss mau screenshot dari Miss dia, nanti screenshot dari kalian juga Miss perlukan. Ayo, mana itu yang sudah? Erika, Clara, Angel, Salma, yang lain dibuka. Kok nggak ada? Ayo, Felis, ayo lihat ke kamera dong. Bentar, Miss. Felis lagi ngapain? Oke. Miss sambil tunggu, ada yang mau bertanya tidak?
Ayo. Ayo, siapa yang bertanya? Ada tidak? Oke.